Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang gambar ini. Ini merupakan gambar apa? Ini nih merupakan gambar rangkuman dari rantai hierarki sistem hormon. Jadi, sebenarnya kan guys, besok itu kan bakal ada tutorial kan skenario tentang sistem hormon pada hipofisis. Nah, gambar ini menjelaskan secara singkat bagaimana hormon yang ada pada hipotalamus terus menuju ke hipofisis. Selanjutnya nanti akan memberikan efek ke hormon yang perifer. Maksudnya kelenjar hormon yang di perifer. Lalu nanti kelenjar hormon di perifer akan memberikan efek, yaitu berupa melepaskan hormon-hormon. Hormon itu nanti yang akan berefek ke sel target atau ke hipotalamus dan hipofisisnya. Oke? Jadi, sebelum kita masuk ke gambar ini, kita harus tahu dulu nih tentang terminologi dari hormon. Hormon itu apa sih? Hormon itu merupakan zat kimia. Zat kimia. Atau messenger. Kimia. Messenger. Merupakan ini guys, dia merupakan zat kimia yang tugasnya itu untuk sebagai messenger. Messenger maksudnya tuh sebagai perantara untuk komunikasi antar sel. Jadi ini nih kurang lebih merupakan perantara, zat yang digunakan untuk berkomunikasi antara sel. Jadi kan komunikasi sel itu terbagi menjadi 3 kan guys. Pertama kali ada autokrin, terus parakrin, lalu ada endokrin. Nah, kalau autokrin ini terjadinya hanya di dalam sel, hanya di satu sel saja. Maksudnya gimana? Maksudnya itu autokrin ini kerjanya berada di dalam satu sel. Ini autokrin. Dia kerjanya cuma dalam sini. Sedangkan yang parakrin itu kerjanya di sekitar sel. Bisa lebih dari 2 atau 3 atau seterusnya. Kerjanya itu contohnya begini, ada satu sel dan ada 2 sel maksudnya. Ada 2 sel. Nah, sel yang ini ingin berkomunikasi dengan sel yang ini. Maka caranya dengan parakrin. Ya. Oke, dapat dipahami. Untuk contoh-contohnya ya. Kalau autokrin, contohnya itu adalah mRNA. Ini contoh dari autokrin. Kalau parakrin contohnya itu ada si neurotransmitter. Neurotransmitter tuh contohnya tuh ada ini, ada kayak asetilkolin, epinefrin, dan norepinefrin. Banyak lah ya contoh-contoh dari neurotransmitter. Nah, lalu yang ingin kita bahas itu adalah ini. Ini merupakan endokrin. Endokrin itu merupakan komunikasi jarak jauh. Misal dari otak menuju ke mana ya? Misal ke ginjal kita. Ke ginjal, dari otak ke ginjal. Maka sistem komunikasinya itu merupakan sistem komunikasi endokrin. Endo di dalam tubuh. Nah, endokrin ini banyak macamnya ya. Gak hanya testosteron, progesteron, dan selebihnya itu. Tapi ada banyak bentuk dari endokrin. Yang akan kita bahas di sini adalah endokrin sentral. Yang sifatnya itu tropik. Ini dibahas pada gambar ini. Gambar ini membahas tentang endokrin yang sifatnya tropik. Kurang jelas ya, sorry. Sebentar. Yang sifatnya tropik.
Endokrin tropik itu apa sih? Tropik maknanya suatu hormon yang sifatnya itu dia bisa menstimulasi. Stimulasinya kemana? Ke hormon yang perifer. Maksudnya ke kelenjar perifer. Biar lebih jelasnya nih saya jelaskan seperti ini aja. Nih, hormon tropik itu dihasilkan oleh si hormon kelenjar sentral. Ini kelenjar sentral lah, contohnya ada banyak nih, ada banyak selnya kelenjar sentral. Nah, kelenjar sentral ini menghasilkan hormon tropik, HT aja kita singkat, hormon tropik, yang nanti akan ditransfer ke kelenjar yang perifer. Tropik ini ya, yang akan ditransfer ke kelenjar perifer. Misal di sini kelenjar perifer. Kelenjar perifer ini contohnya itu adalah tiroid atau glandula suprarenal atau glandula adrenal. Itu nama lain dari glandula suprarenal. Contohnya itu adalah ini kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini nantinya ketika dia distimulasi oleh si hormon tropik akan menyebabkan si kelenjar tiroid ini mensekresikan hormon tiroid, salah satunya. Tergantung dia jenis hormonnya hormon apa gitu. Beda hormon maka beda fungsi. Begitu guys. Jadi sebenarnya cara kerja hormon tuh bergantung pada reseptor. Reseptor ini itu merupakan suatu protein yang dia itu bisa berikatan dengan sinyal-sinyal kimia, baik itu neurotransmitter ataupun hormon atau banyak hal lainnya. Salah satunya itu adalah reseptor untuk misalnya Misalnya untuk neurotransmitter. Itu ada reseptor muskarinik yang sudah kita pelajari pada blok ini muskuloskeletal. Jadi reseptor tuh juga banyak macamnya guys. Tergantung reseptornya apa akan memicu reaksi apa. Jadi dia tergantung pada reseptor ini. Jadi semisal nih hormon tiroid, dia itu reseptornya itu berikatan pada sel kelenjar. Ya efeknya tinggal dianya itu efeknya tinggal positif atau negatif. Kalau dia positif maka karena dia sel kelenjar itu kan fungsinya untuk mensekresikan, entah itu bentuknya eksokrin ataupun endokrin. Nah, jadi nanti tinggal dia ketika berikatan dengan reseptor yang ada di sel kelenjar ini, tergantung selnya. Kalau selnya apa anjir? Kok belibet gini, tay? Bentar ya. Nah, kita ulangi. Contohnya itu bisa jadi hormon tiroid. Sebagai contoh, hormon tiroid merupakan senyawa kimia yang diedarkan ke dalam pembuluh darah, blood vessel. Nah, hormon tiroid ini karena dia mengalir di pembuluh darah, otomatis dia berkontak dengan banyak sel. Dia. Karena dia berkontak, tetapi meskipun dia berkontak dengan banyaknya sel, dia ini tidak menyebabkan respon yang berlebihan gitu. Respon gimana pada banyaknya sel ini. Karena apa? Karena adanya reseptor pada sel-sel tertentu. Nah, jadi tergantung lagi nih, apakah reseptornya pada sel yang sifatnya sel otot atau dia pada sel kelenjar. Kalau dia berikatan pada sel otot, maka dia bisa memicu respon kontraksi.
Kalau dia berikatan pada sel kelenjar, maka dia kalau dia berikatan pada sel otot, maka dia bisa memicu respon kontraksi ataupun relaksasi. Kalau dia berikatan pada kelenjar, maka dia bisa memicu respon sekresi, entah itu hormon ataupun inhibisi dari pengeluaran hormon. Begitu guys. Ini bukan hormon tiroidnya ya, tapi secara analoginya begitulah, kita pemisalan pakai hormon tiroid aja gitu. Bukan berarti hormon tiroid bisa menggerakkan otot atau gimana-gimana, bukan begitu guys. Tetapi pemisalan semua hormon, entah itu hormon apapun gitu. Hormon apapun berikatan dengan reseptor di sel apapun. Misal kalau dia berikatan di sel otot, maka dia memicu kontraksi ataupun relaksasi. Misalnya kalau dia berikatan di sel kelenjar, maka dia memicu respon sekresi ataupun inhibisi dari si sekresinya. Udah gitu doang guys. Oke? Kita hapus dulu semuanya ini ya. Nah, oke, kita balik ke sini. Ini merupakan pembahasan utama kita guys. Nih. Oke. Jadi, ini tadi merupakan hierarki dari sistem. Oke guys, karena sholat saya cut bentar ya. Karena sudah azan maksud. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembali guys. Jadi tadi saya ada skip ya, sekitar mungkin berapa jam itu, 8 jam ya. Tadi terakhir jam 11 lewat berapa gitu. Sekarang udah jam setengah 9 ya, kurang lebih ada 8-9 jam lah saya lewatin. Soalnya tadi guys ada keterampilan klinis dan juga ada kuliah integrasi ya begitu. Kita langsung aja ya, tanpa basa-basi terlalu panjang lebar. Tadi kan kita sudah membahas tentang terminologi dari hormon. Selanjutnya kita akan membahas sesuai LO kita, yaitu ini, gambar dari sistem hierarki hormon, yaitu hormon master of glands. Oke, langsung saja kita bahas. Pertama kali kita bayangkan ini guys, ada 3 struktur penting dalam sistem hierarki ini, yaitu ada hipotalamus, hipofisis, dan juga ada glandula perifernya. Ini glandula perifer. Contoh di glandula perifer tuh ada glandula adrenal, glandula tiroid, glandula paratiroid, dan lain-lain lah. Oke? Nah, oke, sudah aman ya? Tadi ada pertama itu secara berurutan ya. Ada hipotalamus. Lalu yang kedua ada hipofisis anterior. Lalu yang ketiga ada glandula perifer. Contohnya itu ada glandula suprarenal atau adrenal. Ada glandula tiroid dan paratiroid, tiroid, dan lain-lain ya guys. Ada beberapa gitu, ada banyak lah. Ini merupakan salah satunya. Nah, kalau di gambar ini nih contoh dari glandula itu adalah glandula suprarenal. Ini bisa kalian lihat ini. Ini glandula suprarenal atau glandula adrenal atau suprarenal. Letaknya persis di atas ginjal. Oke. Sudah aman ya? Tadi kelompoknya adalah ini, hipotalamus, hipofisis anterior, dan glandula suprarenal. Kelompok-kelompok ini merupakan komponen penting dalam sistem hierarki hormon ini. Guys, kita lanjut ya. Nah, hipotalamus nantinya akan menerima masukan atau stimulus, dapat berupa
masukan saraf atau masukan hormon. Dia menerima masukan saraf karena hipotalamus itu memiliki banyak struktur dari akson dari neuron-neuron yang ada di hipotalamus atau saraf-saraf. Makanya dia dapat menerima masukan berupa saraf. Nah, kalau masukan berupa hormon, ini nanti hubungannya itu lebih ke sistem feedback negatif hormon. Itu ya guys. Kalau yang ini merupakan hormon neuron. Kalau ini merupakan pengaturan hormon, pengaturan secara neuron. Kalau yang ini merupakan pengaturan hormon dengan cara umpan balik negatif atau feedback negatif. Nah, stimulus berupa entah itu feedback negatif atau si masukan saraf itu nanti akan mempengaruhi hipotalamus. Karena hipotalamus ini merupakan salah satu sel kelenjar dan juga sel saraf ya. Maka responnya itu adalah dengan mensekresikan hormon. Hormonnya apa? Nah, kalau pada neuron di hipotalamus ini, dia itu mensekresikan hormon, kelompok hormon yang disebut sebagai hipofisiotropik. Ini merupakan jenis kelompok hormon yang disekresikan si hipotalamus. Oke? Dapat dipahamin ya. Nah, contohnya apa aja? Ada banyak nih. Misalnya kalau pada gambar ini berupa CRH kalau nggak salah namanya, CRH. CRH itu merupakan corticotropic releasing hormone. Itu kepanjangannya. Fungsinya apa? Fungsinya nanti akan memicu kita belum sampai situ ya. Belum sampai situ. Intinya salah satu hormonnya itu adalah si CRH ini. Kepanjangannya adalah corticotropic releasing hormone. Oke? Dapat diikutin dengan baik. Nanti akan saya ulang-ulang terus biar lebih mudah dipahamin ya. Nah, jenis-jenis hormon hipofisiotropik yang disekresikan oleh si hipotalamus tadi yang ada di sini, itu nanti dia akan masuk ke dalam sistem porta hipofisis hipotalamus. Intinya dia mekanisme sama seperti sistem porta hepatika, yaitu satu aliran pembuluh darah vena yang lurus gitu. Nggak ke sistemik dulu tapi langsung ke organnya. Itu sistem porta ya. Nah, selanjutnya setelah dia masuk ke dalam sirkulasi sistem porta, dia nanti akan menuju ke hipofisis. Biar lebih gampang pemahamannya guys. Jadi sistem porta tuh contohnya seperti ini guys. Ini merupakan hipotalamus ya di atas nih. Kalau kalian lihat gambar di sini, di zoom menjadi seperti ini. Oke. Di sini hipotalamus. Sirkulasi dari sistem portanya itu kira-kira kurang lebih seperti ini guys. Kayak warna biru. Nah, dari sini ini merupakan sirkulasi pembuluh darahnya sistem portanya. Dia akan langsung terhubung gitu. Jadi nanti ada hormon dilepaskan ke sini. Dia nanti akan masuk ke dalam sirkulasi. Langsung sekaligus guys. Langsung masuk. Gitu. Oke. Lanjut. Nah, setelah dia mencapai di hipofisis anterior, si hormon-hormon tadi yang sifatnya itu hipofisiotropik, dia akan berikatan dengan reseptor yang ada di hipofisis anterior. Nah, nanti responnya apa?
Responnya itu hipofisis anteriornya akan mensekresikan hormon tingkatan yang kedua, yaitu hormon fisiotropik. Hormon tropik, guys. Nah, ini merupakan hormon yang disekresikan oleh hipofisis anterior. Jenis hormonnya itu adalah hormon tropik. Sebenarnya ada jenis hormon yang lain, tapi yang paling umumnya itu adalah hormon tropik. Contohnya apa aja? Contohnya itu ada TSH, thyroid stimulating hormone, atau FSH, follicle stimulating hormone, lalu ada LH, luteinizing hormon, dan banyak lah lagi. Yang paling sering disekresikan itu adalah hormon jenis somatotropin kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah ya. Saya rada-rada lupa ingat. Itu jenis hormon yang tropik pada hipofisis anterior. Oke? Sudah aman ya? Hormonnya tadi berupa apa? Hormonnya tadi berupa tropik. Sedangkan yang pertama ini berupa hipofisiotropik. Nah, lanjut ke yang ketiga. Sebelum dia menjadi hormon jenis yang ketiga, dia tuh akan melalui beberapa tahap. Pertama kali dia akan masuk ke si hormon tropik ini, dia akan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Kalau yang di awal tadi sirkulasi porta, kalau yang ini sirkulasi sistemik. Ingat ya bedanya. Hipofisiotropik dia masuk ke sirkulasi porta, kalau tropik dia masuk ke sirkulasi sistemik. Setelah itu apa? Setelah itu dia akan berikatan dengan reseptor pada sel-sel tertentu saja, pada sel sasaran yang memiliki reseptornya. Kalau di sini contohnya itu adalah si glandula adrenal atau glandula suprarenal, letaknya di atas ginjal. Responnya apa? Karena dia merupakan kelenjar, maka responnya itu berupa sekresi dari hormon, yaitu jenis hormon ketiga, hormon efektor. Nah, hormon efektor ini nantinya akan memberikan respon fisiologi pada sel sasarannya. Begitu. Oke, kita ulang dari awal ya. Pertama kali, kalau kalian ingat tadi, ada 3 organ utama yang penting dalam hierarki sistem hormon ini. Pertama kali ada hipotalamus, lalu ada hipofisis, dan juga sel-sel perifer, sel kelenjar endokrin perifernya. Oke. Ketiga jenis komponen ini itu terhubung dengan satu kesatuan yang disebut sebagai hierarki sistem hormon, atau disebut sebagai aksis hormon. Saya agak lupa, mungkin kalian bisa konfirmasi ya kalau misalnya ada salah. Nah, pertama kali hipotalamus menerima masukan, entah itu dari saraf atau dari hormon. Kalau dari saraf masukannya berupa neurotransmitter. Kalau dari hormon ya masukannya berasal dari sirkulasi, berasal dari pembuluh darah. Oke. Selanjutnya hipotalamus dengan masukan dari saraf dan juga hormon nanti akan menyebabkan hipotalamus ini mensekresikan kelompok hormon, yaitu kelompok hormon hipofisiotropik. Baru kelompok hormon itu, yang ini hipofisiotropik itu akan masuk ke dalam sistem porta.
yang terletak di antara dari hipofisis dan hipotalamus. Selanjutnya apa? Hormon itu akan dibawa menuju hipofisis anterior. Sistem portal pendek tadi itu menuju ke hipofisis anterior dari hipotalamus, membawa hormon-hormon dari hipotalamus menuju ke hipofisis anterior. Lalu dari hipofisis anterior akan memicu respon berupa sekresi hormon-hormon juga. Hormon-hormon ini disebut sebagai kelompok hormon tropik. Tropik ya. Nggak pakai E, tapi langsung TROPIK. Nah, hormon-hormon tropik ini akan masuk ke dalam sirkulasi yang sistemik. Kalau di awal tadi sistemnya porta, kalau yang ini sirkulasi sistemik. Selanjutnya, dia mengedar ke seluruh darah, sehingga dia bertemu dengan sel-sel efektornya. Salah satunya adalah sel kelenjar endokrin yang ada di perifer, yaitu medula adrenal. Medula adrenal itu memiliki reseptor yang dihasilkan oleh si hormon tingkat 2 ini. Lalu hormon ini akan berikatan dengan reseptor yang ada di sini, menyebabkan si medula adrenal ini mensekresikan jenis hormon yang ketiga, yaitu hormon efektornya. Hormon efektor ini disekresikan masuk ke dalam pembuluh darah. Lalu ketika dia masuk ke pembuluh darah, responnya itu ke banyak tempat, yaitu akan memicu efek fisiologi. Nah, lalu ada feedback negatif dari hormon tingkat 3 ini. Ini ya, feedback negatif. Umpan balik negatif yang akan ke hipofisis anterior dan hipotalamus. Maksudnya gimana? Feedback negatif itu pasti disebut sebagai feedback negatif karena dia itu responnya itu bertentangan, bertolak belakang dengan tujuannya. Nah, biar mudahnya akan saya jelaskan aja langsung ya dengan analogi, dengan contoh. Nih, misal tadi nih di si hipotalamus di stimulus oleh masukan saraf. Itu nanti berupa misalnya refleks stres, sehingga dia akan mensekresikan hormon CRH, corticotropic releasing hormone. Corticotropic releasing hormone akan menstimulus si hipofisis anterior untuk mensekresikan hormon ACTH. Corticotropin. Apa ya nih? T itu apa? ACTH. Ya intinya hormon untuk stres, guys. Adrenocorticotropic hormon. Adreno kortiko. Ini T-nya tropik. Hanya hormon. Sesuai namanya ada kortikonya. Dia akan menstimulus si sel glandula suprarenal untuk merilis hormon kortisol. Hormon ini nanti akan menyebabkan efek pada sel sasaran, yaitu salah satunya adalah peningkatan metabolisme dari energi. Biasanya peningkatan gluconeogenesis. Nah, kortisol akan menyebabkan efek ini. Tetapi kortisol ini juga menyebabkan efek pada hipotalamus dan hipofisis. Efeknya apa? Efeknya dia itu umpan balik negatif. Dia menghambat si CRH ini untuk disekresikan oleh hipotalamus dan ACTH ini untuk disekresikan oleh hipofisis anterior.
Itu contohnya ya guys, karena ini adalah glandula suprarenal, jadi saya nganggapnya itu adalah hormon CRH, ACTH, dan kortisol. Makanya saya analogikan sebagai ketiga hormon ini. Oke? Dapat dipahami guys? Ya mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Ya pastinya ini banyak kekurangannya ya. Tapi saya harap ini dapat membantu teman-teman untuk tutorial besok. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, boleh langsung chat ke saya. Tanyakan ke saya langsung gak apa-apa. Kalau saya bisa jawab ya, tapi ya insya Allah bisa. Kalau belajar. Oke. Akhir kata saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.